Di sini Allah juga menjelaskan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Cirinya orang yang kalau mengikuti hidayah Allah itu dia sudah tidak punya rasa takut dan sedih lagi. Ibu-ibu masih sering sedih enggak? Kalau anaknya mati nangis enggak? Kalau lewat kuburan malam-malam takut enggak? Berarti kalau kita masih ada rasa takut dan masih ada rasa sedih, itu sebagai indikator berarti kita ini belum menjadi kekasih Allah. Karena jaminannya namanya kekasih Allah itu mereka sudah tidak punya rasa takut dan rasa sedih. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Waliullah itu, kekasih-kekasih Allah itu tidak punya rasa takut dan sedih. Anak mati ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama anzalna 'alal muhtasimin allazi ja'alul Qur'ana al-idin. Fa wa rabbaka lanaslahum ajmain. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat kepada kita semua. Semoga Allah juga tetap bersama kita. Dan tak lupa juga selawat bin salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebagaimana biasa pertanyaan datang dari Ibu Tati. Dari Ibu Tati. Ya Ustaz, kata Buya Syakur, orang yang mengikuti hidayah Allah, dia tidak merasa takut dan bersedih hati dan tidak menangis kalau anaknya meninggal dunia. Saya telanjur Ustaz. Suami saya meninggal dunia, dulunya saya menangis. Bahkan saya pernah mau diperkosa orang, saya takut waktu itu Ustaz. Berarti saya tidak mengikuti hidayah Allah. Bagaimana tentang saya Ustaz? Tolonglah Ustaz jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu tadi, bukan itu yang dimaksudkan itu ya. Memang kalau orang meninggal anaknya boleh menangis. Kalau orang suaminya meninggal boleh menangis. Kalau dia mau diperkosa jangan berani diri, berlari atau melapor kepada pihak kepolisian. Itu cara orang yang bijak. Ya. Tapi yang dimaksud ayat itu memang orang yang mengertinya dia tak paham. Ya. Saya baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhanku, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat turun kepada mereka dengan mengatakan, jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih, dan gembiralah mereka dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Maksud ayat ini bukan berartinya kita meninggal anak, meninggal saudara, ada tetangga kita kepalanya putus,
dilanggar mobil, tak boleh kita menangis. Kata kita nanti kalau menangis tidak mengikutlah hidayah Allah. Bukan itu maksud ayat itu. Memang Pak Buya Takut dah berkali saya sampaikan, kalau menafsir ayat itu kita harus tahu benar sisilah ayat itu. Atau kita harus tahu benar ayat itu ditafsirkan oleh perjalanan hidup Nabi atau hadis Nabi. Ya, harus kita paham. Tak bisa seenaknya dewe mengartikan ayat. Itu berkali-kali saya sampaikan. Jadi Ibu Tati harus paham. Tak apa-apa, Ibu Tati menangis, ya, waktu suami Ibu Tati meninggal dunia dulu, dan Ibu Tati takut diperkosa orang. Betul itu. Ya, bukan berarti Ibu Tati tidak menerima hidayah Allah. Salah itu pemahaman. Kalau itu pemahaman Buya Takur, salah itu. Ya. Maksud ayat ini, ya, saya terangkan supaya jelas. Jangan kamu takut. Ya, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih hati. Maksudnya ayat ini menghiburkan orang yang patuh dengan Allah itu. Menghibur, jangan takut. Kamu tak masuk neraka loh. Gitulah. Kamu tak masuk neraka, jangan takut, jangan sedih hati. Kamu tempat kamu di surga. Jangan kamu khawatir. Begitu maksudnya. Bukan berartinya anak meninggal tak boleh bersedih, atau suami meninggal tak boleh bersedih. Apabila suami meninggal, gembiralah kamu, nanti saya akan cari suami baru. Atau yang suami gitu juga, istrinya gembira, dia tak sedih, tak boleh bersedih, nanti saya ganti istri yang lain, istri baru. Itu pemahaman yang salah, tidak paham dia. Makanya berkali-kali saya sampaikan untuk menafsir ayat itu dari ayat ke ayat. Yang kedua apa? Dari ayat ke sunnah. Dari ayat dari ayat ini kita tafsir dari perjalanan Rasul. Rasul menangis. Ya, Rasul kekasih Allah, lagi lebih hebat lagi Rasul menangis sewaktu Khadijah meninggal dunia. Rasul menangis. Abu Talib meninggal dunia. Rasul menangis. Ada lagi orang yang sedang merindu dia. Katanya lagi dia menangis bersedih juga Rasulullah. Begitu juga Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub kehilangan Yusuf berpuluh tahun. Nabi Yakub kehilangan Yusuf, menangis hingga buta mata Nabi Yakub. Jadi kita harus mampu menafsir ayat itu, harus punya perjalanan hidup Rasul. Jadi Rasul menangis. Jadi Rasul tak benar itu. Kalau seandainya tak boleh menangis, istrinya meninggal, bahkan pamannya meninggal, cucunya meninggal, disebut Allah. Diberi Allah tahu lewat malaikat Jibril, ya Muhammad, cucu kamu nantinya dibantai di Karbala. Menangis Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga pernah menangis. Ya, pernah menangis. Berapa kali Nabi Muhammad menangis? Khadijah meninggal, menangis Nabi Muhammad, bersedih dia. Abu Talib bahkan waktu tahun itu dinamakan tahun duka oleh Rasul. Bahkan dikabar lagi bahwa cucunya yang nama Husain akan dibantai nanti di Karbala. Dikasih tahu Allah lewat Jibril, menangis lagi Rasul. Jadi kalau Rasul tak menerima hidayah kalau gitu, tak boleh menangis. Makanya kita memahami ayat. Saya sering sampai pada Buya Takur. Betul, kita paham betul perjalanan ayat itu. Kita tafsirkan lewat sunnah Nabi, perjalanan Nabi. Kadang ayat ke ayat, tak bisa gitu terangkan berdasar tekstual itu. Jadi kita harus paham ya. Untuk apa? Untuk ibu Tati jangan bersedih, ibu Tati jangan tak ada cemas, tak ada hubungannya. Ibu Tati menangis suami ibu Tati meninggal dulu, tak berdosa. Ibu Tati nak diperkosa orang, ibu Tati takut, tak apa-apa, lari ibu Tati, bagus, itu menyelamat diri ya. Jadi Buya Takur dia pemahaman dia belum sampai ke situ. Kita tak boleh juga tak boleh juga kita memaksa dengan dia. Insya Allah dengan sering dia mendengar video ini, insya Allah dia nanti bisa, supaya dia memahami, bisa dia mengadakan tadabur dengan terhadap diri dia. Insya Allah dia akan paham juga nanti. Kita doakan bersama-sama supaya Buya Takur juga ya paham. Ibu Tati ya, kalau tidak salah saya Ibu Tati ini orang Sunda ya. Kalau orang Sunda bisa nanya anak Buya Takur, bukan tak begitu dan kalau bahasa Sunda apa? Kalau bahasa Sunda, kalau negara orang baik itu apa tuh? Untuk negara orang yang panggil manja lah istilah siapa? Ya. Tak begitu, Sakur. Yang maksud ayatnya begini, Sakur kan bisa.
Ya walaupun dia orang Jawa ngerti dia tu. Mungkin orang Sunda juga boleh satu mungkin. Nanti tanya dia, tak begitu doa. Maksud ayat dari surat Fusilat itu ayat 30, orang itu dihibur oleh Allah. Jangan takut, kamu tak masuk neraka. Jangan kamu takut, jangan sedih hati. Tempatnya sudah disediakan Allah di surga. Begitu. Jadi kalau pemahaman yang boleh satu mengatakan bahwa tak boleh menangis itu pemahaman yang salah, ya. Dia mengatakan tak boleh bersedih, itu pemahaman salah, ya. Tak boleh takut dengan lain. Ada harimau menangkap kita, tak boleh takut, ya. Lawan saja harimau itu. Nanti kita tak mendapat hidayah Allah. Itu juga pemahaman yang salah. Makanya yang dari sebab itu saya menghimbau pada seluruhnya supaya memahami ayat itu hendaklah kita tahu berdasar hadis mana yang menerang ayat itu. Ya, perjalanan Rasul tentang ayat itu mana diterangkan, kita harus paham. Makanya Imam ada Ja'far Shadiq pernah mengatakan dulu, walaupun dia pergi ke barat maupun ke timur, tidak akan bisa menemukan kebenaran kalau tidak dia berwilayah dengan ahli bait kami. Jadi tidak bisa, walaupun dia pergi kemanapun, kalau tidak berwilayah tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun amalnya setinggi gunung, pasti dia nanti tidak berwilayah dengan ahli bait Nabi, maka pasti dia akan dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Ini saja Ibu Tati, mudah-mudahan Ibu Tati ngerti dan Buya Syakur juga akan paham. InsyaAllah Buya Syakur juga kita doa bersama. Semoga hidayah Syakur diberikan oleh Allah kepandaian, diberikan kesempatan, dan dia dipanjangkan umur untuk mengikut hidayah Allah. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.